Baik. Oke. Kita sudah melakukan review. Saya akan tanya ke Mas Ardi. Mas Ardi, ini dibuka harga berapa? 115 juta, Pak. 115 juta. Harga yang terjangkau. Oh, ada remote ya? Ada. Kebuka otomatis kawan-kawan. Ini nggak ada orang di dalam loh. Iya. Nggak ada kan? Nggak ada. Bersih Keringnya? ya. Kering, nggak ada hitam sama sekali. Assalamualaikum Mas Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan juga Sobat Apedia. Apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah Mas Ardi. Ya, Ini mobil cakep banget Mas. cakep ya? Iya. Kayak pernah lihat nomor polisinya, Pak? Nah, tuh kawan-kawan, B1269 BZU. Kelihatan? Ingat nggak? Kita pernah mereview mobil ini teman-teman. Setahun yang lalu ya? Ya, Hah? setahun yang lalu. Setahun yang lalu ya? Tepatnya 2020 kayaknya. 2020. Nah, 2020 ya setahun lebih lah dikit. Mobil ini kita review untuk pedoman teman-teman nyari Serena Nissan C24. Betul, saya masih ingat. Masih ingat kan? Apa-apa aja yang harus diperhatikan mulai dari mesin, dari Ya. sisi dia pernah dibongkar atau belum. Ya. Kan ketahuan ya. Betul. Dia silaran pabrik, kemudian fan. Ya. Lalu kemudian kalau untuk Serena itu kebocoran di sistem power steering, kemudian ada kaki-kaki. Ya. Tapi yang jelas ini dia Highway Star teman-teman sekalian. Dia tahunnya nih 2012. 2012. Tahunnya 2012. Kemudian kalau Highway Star sendiri kita sudah melihat ya di sini ya. Oh. Seperti itu dari spionnya ada spionnya saja sen ya. sudah kelihatan ada lampu sennya. Oke. Nah, terus kalau untuk sisi sebelah pintu itu di sana Pak Taufik, coba Pak Taufik ke sebelah kanan. Ya. Kalau Highway Star, nah, wih, Wih, buka sendiri Pak Taufik. buka Waduh. sendiri nih. Masa nggak Ini bukan yang kayak di iklan-iklan itu ya, yang kemarin tuh banyak tuh. Oh, yang mana Ini Pak? bisa Pak, mobil saya kok nggak bisa tutup sendiri pintunya Oh, katanya ini gitu. gini Pak. Ah. Set, Oh, set, nggak mau. Kayak gitu ini belum teman-teman. Jadi ini masih model pencetan manual. oh pencetan manual Jadi ya. belum pakai sensor yang kaki. Oh iya, tapi masih aman nih, bagus ya, masih berfungsi bagus ya. Ya, betul lah. Oke, ini kabarnya gimana Mas? Ini mobil mau diapain nih? Usut punya usut, Ya. mobil ini mau dijual teman-teman. Kita kan ada titip jual ya. Iya, Nah betul. ini Pak yang punya namanya Pak Agus. Jadi Pak Agus ini mau menjual mobil ini teman-teman. Sekarang bulan Juni. Jadi kenapa dijual bukan karena nggak mau ngerawat mobil ya, bukan. Mobil ini di AH Motor itu rawatannya benar-benar eksklusif, ya? mantap. Oke. Jadi setiap kali kita merekomendasikan, Pak ini bushing lower armnya jebol, ganti Mas. Oke. Pak ini power steeringnya ada rembesan direknya, perbaiki Mas. Perbaiki. Iya. Oh, mantap. Jadi ini. kalau historinya ini jangan ditanya. Tapi ada yang unik Mas Ardi. Ya. Kemarin baru saja kalau nggak salah sekitar 3 hari yang lalu, Ya. ini ada yang menonton video kita yang lama. Oh ya, Dan langsung ada nanya, Pak mobil ini dijual nggak? Masya Allah. Wah. Mungkin itu jawaban dari mobil ini modul pas Pak. Jadi ya karena memang sekarang ini lagi masuk ajaran baru ya, mobil ini dilepas. Oh, Mungkin untuk betul. keperluan. Untuk menggapai cita-cita ya. Ya, ada sesuatu yang lebih penting daripada sekedar mobil, Pak. Oke, baik. Mas Ardi, ini apa yang harus kita cek buat kawan-kawan memastikan bahwa mobil ini yang setelah 1 tahun yang lalu masih bagus dan sangat layak untuk dibeli? Ya, tentu mesin, Pak. Oke. Oh, kita lihat sisi luar dulu aja kali ya. Berbicara sisi luar, mobil ini body ya, Ya. dibilang accident tidak ada, tapi seperti biasa, bagian bawah Iya, bumper betul Serena itu pasti mengalami baret. Ya. Terlebih kalau dia tipenya Autek ya, atau yang Autek itu yang serinya ada aero kitnya, Pak. Oke. Autek Lebih itu kan rendah lagi iya, jadi lebih ya. rendah lagi, dan antara tengah poros roda dengan depan sini dia lebih moncongnya lebih maju sedikit. Oh. Makanya kalau diturun di basement itu biasanya nyerempet. Waduh. Seperti itu. Oke, baik. Nah itu biasanya memang kalau untuk ini sesuatu hal yang wajar, normal. Oke. Dia ada baret di situ, Terus lampu masih oke. lampu oke Kemudian- kawan-kawan bisa dilihat. Ini nggak ada yang pecah nih. Ya. Kemudian Masih mengkilap ya. spion, spionnya ya baret sedikit. Kalau ini kotor karena perjalanan ke sini, Pak. Oke. Ini debu, memang belum dicuci ya. Baik. Kalau untuk lampu di sini ada sedikit pecah, tapi ini bukan sesuatu yang wajar dan kalau nggak dilihat nggak kelihatan. Oke. Nah. Kalau pintu belakang, Mas? Pintu belakang ini juga masih kokoh. Dia jarak antara molding dengan backdoor masih sama kanan kiri.
kita juga. Wah ini untuk sok suspensinya bagasinya masih bagus ya. masih Apa bagus namanya? ya. Soknya ya. Jadi dia nggak melorot banyak ya turun Iya. gini ya. Kayak Karena punya ini Pak berat Taufik. sekali. Terus ini Pak Taufik Iya. kaca film. Ah. Nah, ini di sini ada ngelupas sedikit ya. Oh ya. Cuman ini juga sesuatu Usia ya? yang usia mungkin ya. Tapi dia ada ini Mas ya, ada orden ya. Ordennya dari dulu kan udah ada Pak. Oh, ini HWS ya? Yang tipe HWS. Oke. Dari dulu itu udah ada. Wih, sudah include itu Mas, udah di apa namanya? Oh karpet ya? Dikasih karpet. Wow, ini mahal Mas ini. Iya. Yang nggak tahu Pak. Iya, iya, lumayan. Seperti itu. Ya ini meskipun sok bagasi nggak mau ngepol ya, tapi dia yang jelas nggak kempes-kempes banget. Oke, baik, baik. Ini masih aman. Kemudian untuk proses nutupnya juga kita kayaknya nggak perlu Ah, sesuatu yang harus dibenturkan berat, nggak. Iya. Ini dia tetap langsung mau ngelok. oke. Nah kemudian di sini, nah ini sedikit baret, tapi pengamakaian juga bukan karena serempetan atau tabrakan ya. Kemudian kita coba cek pintu bagasi lewat ini remote. Oke. Oh, ada remote ya? Ada. Kebuka otomatis kawan-kawan. Ini nggak ada orang di dalam loh. Iya. Nggak ada kan? Ada. Nah ini electrical pintu masih fungsi dengan Masih baik. fungsi. Tinggal Kemudian diklik. Ah. Spion. Nah, coba kita lihat nih. Dia ngunci merapat sendiri. Ya. Eh, Oke. Terus ini Pak, sedikit baret sama bumper depan sini. Oke. Tapi overall bukan sesuatu yang fatal. Betul, betul. Dilihat masih tetap ganteng. Iya. Di sini kalau untuk kita bicara masalah ban, produksinya ban 2019. Jadi baru 2019 3 ya? tahun terlihat di sini masih tebel ya. Tebal. Mereknya apa nih Mas? Merek di sini. BS ya? Mana sini mereknya? Iya, Bridgestone. Oh iya ini dia. Iya. Ini Bridgestone teman-teman. Nah ini kita coba cari anak panah TWI-nya di sini. Oh. Kalau dilihat dia masih Gimana, segini masih nih, jauh? teman. Masih lumayan bisa? Nih, masih segini nih. Oke. Masih tebal ya. Iya. Bannya masih bisa dipakai. Kalau dilihat sih 2 tahunan lagi masih bisa. Oke. Masih bisa 2 tahun lagi. Baik. Itu sisi luarnya Pak Taufik ya. Nah, Mas, sebelum masuk kita ke mesin, Ya. untuk cat sendiri bagaimana Mas lihat? Oke. Hidup? Lampu-lampu ya. Iya. Oke, kita akan coba cek lampu-lampu. Saya hidupkan mesinnya dulu, Pak. Wow. Lengkap semua Mas. Hidup. Lampu sen. Lampu sen spion hidup ya. Iya. Fog lamp. Fog lamp hidup semua. Oh, ya lampu-lampu masih hidup, Pak. Keren, Belakang, Pak, coba, Pak. Asli ori. Saya injek rem ya, Pak ya. Sama Oke. lampu mundur tolong cek ya, Pak. Hidup. Oke, hidup. Hidup, Pak. Oke. Mundur juga hidup. Ya. Oke. Sekarang akan kita cek untuk mesinnya langsung, Pak. Baik. Karena di antara yang paling utama untuk pengecekan mobil ini adalah mesinnya. Iya. Ada yang unik juga Mas. Saya lihat warna hitam itu kan kadang agak butek ya kalau Iya, nggak benar. dirawatnya Mas ya. Iya, benar-benar. Ini masih mengkilap loh. Betul, padahal kondisinya nggak dicuci ya, Pak ya. Nah ya ini nggak dicuci Ini kan kalau kondisinya masih nggak ada debunya. dicuci ya. Dan dia nggak kusam ya warnanya. Ah, nggak kusam. Betul. Jadi Padahal ini udah tahun berapa Mas ini? kayaknya yang punya ini memang rajin, Pak. Oh. Ya enggak kayaknya dan kayak Dan ini aktualnya faktanya yang punya. dan kelihatan mobil ini biasa ditaruh di ini ya, ada Garasi. ya. Betul. Oke, jadi nggak terlalu panas-panas terus ya. Ya, lampunya belum tak matiin, Pak. Oke, siap. Oke. Baik. Nah, teman-teman, berbicara masalah mesin, seperti biasa, dulu kan mesin Serena itu rentan sekali yang namanya overheat ya. Oke. Rentan sekali yang namanya overheat. Makanya yang harus diperhatikan pertama kali itu adalah motor fan-nya. Pastikan motor fan-nya ini dalam kondisi hidup. Nah, caranya adalah nanti ya akan kita jelaskan. Tapi sebelum kita masuk ke motor fan, kita lihat dulu mesinnya. Jadi ada dampak yang dihasilkan ketika motor fan itu mati, yaitu overheat. Nah, efek dari overheat biasanya mesin itu antara silinder head dan blok itu kan ada gasket. Gasketnya itu bisa jadi jebol atau mungkin di antara head dengan blok itu karena dia mengalami kelengkungan itu menjadi kebocoran di area water jacket. Sehingga nanti air menjadi muncrat, Yeah. itu efeknya.
ketika starter awal dia langsung air itu menjadi meluap. Betul. Seperti itu karena efeknya. Nah, itu kan biasanya dilakukan perbaikan ya. Ketika dia melakukan perbaikan, tentunya mesin itu dibongkar. Nah, kalau dilihat di mobil ini, dia sealernya masih bawaan pabrik kok, Taufik. Oh, Dulu pertama kali kita review mobil ini, ini sealernya masih bawaan pabrik. Sama, sampai ya? dengan sekarang dia masih bawaan pabrik. Tuh, kawan-kawan, kamu lihat silakan buka videonya di link di atas ini ya. Ya. Kita sediakan linknya. Tonton habis. Beda nggak kira-kira 1 tahun yang lalu mas sekarang ya mas? Ya, betul. Nah, biasanya kalau dia ini sudah tidak berwarna abu-abu tua seperti ini, warnanya mungkin abu-abu, mungkin seperti ini, Pak. Oh Nah, iya, ini betul, sudah beda beda warna ya. Ah. Kalau ini dia mungkin di gasket rocker Gasketnya covernya ganti ya? itu dilakukan penggantian dan Oke. supaya dia tidak bocor di sini kan ada tekukan ya. Iya, betul. Itu ditambahin sealer Oke. biasanya seperti itu. Nah, tapi di sini poin kita adalah ini nih. Berarti cylinder head dengan cover timing dia masih sinkron dan belum dilakukan slap. Terbukti dengan di sini ada gasket. Ini masih berbentuk plat. Oh. Terbuat dari plat gasketnya. Seperti Oke. itu, Pak Taufik. Siap. Baik. Nah, berarti untuk mesin oke lah aman. Tapi kita akan coba lihat oli mesinnya. Oli mesinnya ya. Untuk oli mesinnya nanti warnanya seperti apa dan levelnya seberapa. Nah, kita bisa simpulkan bahwasanya mobil ini sudah waktunya ganti oli mesin atau belum. Ini saya keringkan Bersihkan dulu dulu ya. ya, bersihkan dulu ya. Oke. Nah, untuk oli mesin dia warnanya sudah coklat kehitaman. Oke. Dan levelnya di antara H dan L. H ya di antara H Sebenarnya dan masih L ya? cukup, Oke. cuman saja kalau dilihat sih memang dia hampir-hampir mendekati waktunya ganti oli. Oke. Oke. Jadi nanti kalau untuk yang mau beli mobil ini sebaiknya oli mesin diganti sekali. Oke, baik. Nanti mungkin kebaikan Pak Agus kalau misalnya dia mau mengganti oli Sebelum dijual ya. sebelumnya. Nanti kita lampirkan video ini ke Pak Agus. Oke. Siapa tahu itu nanti bisa diganti Tambahkan oli ya, mesin. jadi bonus ya. Iya, betul. Oke. Nah, itu untuk mesin. Kemudian kalau untuk memperhatikan atau mengecek kondisi, di sini kan ada seal-sealnya juga, Pak. Seal-sealnya masih bagus atau enggak, teman-teman bisa sampling membuka satu di antara koil ini. Cuman kalau dilihat dari sini sih dia kering ya. Kering ya, betul. Umumnya dia kalau dia terjadi kebocoran di sini udah mulai ada kayak tumpukan oli. Debu, Kan? oli ya? Kalau di sini kan kering ya, Pak ya. Jadi benar-benar tidak menumpuk oli yang apa namanya lumpur ya. Betul. Seperti itu. Itu masih aman. Nah, kemudian kita lihat dari sisi sebelahnya. Di sini ada minyak-minyak, minyak power steering. Oke. Masih kondisi full karena memang belum lama, ya kurang lebih sekitar 2 sampai dengan 4 bulanan yang lalu Pak Agus ini kan reknya dia bocor. Oh. Terus kita servis. Kita perlihatkan, Pak ini reknya bocor. Langsung diminta untuk perbaikan. Mantap. Langsung Jadi, rek telepon ada, nih. Jangan lama-lama, ntar keburu diambil orang. Nah, ini untuk minyak remnya juga dia masih kondisi full. Dia berarti nggak ada kebocoran di area minyak remnya. Atau mungkin kampas tipis, kayaknya sih nggak. Oke. Nah, kemudian di radiator di sini terakhir servis radiator ini sih ada tanggalnya, teman-teman. Tapi 2000 kurang begitu jelas ya. Mungkin 2019 ya. kayaknya. 2019 ya. Sekarang 2022 hampir 3 tahun. Tapi di sini tidak terlihat adanya kebocoran, teman-teman. Seperti itu. Nah, di area sini juga aman ya, Pak. Sealernya Nggak ada juga warna basah, merah, nggak ada iya. yang basah. Di area sana juga Oke. masih oke. Siap. Nah, kemudian dari sini dia oke. Cuman kita lihat di sini apakah dia berkurang? Radiator. Radiatornya dia masih di posisi max, tapi turun sedikit Sedikit ya. normal, masih wajar. Jadi dia maxnya segini, low-nya itu di sini, teman-teman. Paling jauh. bawah, masih jauh banget. Jauh. Jadi ini kondisinya oke. Kemudian kita buka. Pakai- Warnanya biru, jadi coolant Nissan Genuine. Oke. Nissan Genuine coolant. Siap. Oke, kemudian mumpung buka kap mesin, nah kita setelah berbicara masalah radiator, kita bicara masalah motor fan-nya. Motor fan-nya masih bagus atau enggak? Caranya ngecek adalah dengan starter kemudian hidupkan AC. Baik. Berarti sekalian saya mendengarkan suara mesin ya Mas ya, ke Ya. kawan-kawan ya. Baik, kawan-kawan. Silahkan didengarkan suara mesin dari C24 yang akan dijual. Wih, mantap. AC saya hidupkan, Pak. Biasanya mesin C24 itu ada suara krek-krek-kreknya Mas ya? Iya, Pada starter awal ya. Starter awal itu ada suara krek kayak gitu. Itu umumnya ketika dia sprocket itu mengalami Sprocket. macet. Jadi dia suara timing chain yang sprocketnya nggak kunjung kencang, Pak. Karena nunggu tekanan oli. Bisa jadi olinya kurang atau Ya. bisa jadi olinya ada sumbatan atau bisa jadi karena dia macet sprocketnya.
Nah, kita ini bisa lihat tidak ada suara. yang Pak tadi. Taufik, idola itu suaranya halus. Halus bener. Suaranya halus. Kemudian motor fan, Nah, motor fan, AC sudah saya hidupkan. Di sini dingin. Ini dingin karena ini selang low pressure. Dia keluar dari evaporator masuk ke kompresor. Ya, dingin. Ini dingin. Nah, kemudian di sana kita lihat motor fan-nya semua bekerja. Kiri kanan hidup. Kiri kanan hidup. Seperti Nah, itu. Mas Adi, bisa Ya. dimatikan motor fan ya, biar kita bisa Oke. lebih fokus ke suara mesin. Ya. Kawan-kawan. Ini saya gas 2000 RPM, Pak. Oke. Nah, nih suaranya kawan-kawan. Halus. Mantap. Oke, suara mesin halus. Knalpot juga nggak ngebul, Pak. Nggak ngebul. Nggak ngebul, aman. Bisa kita saksikan kawan-kawan. Ini teman-teman. Nah, ini kita lihat di sini knalpotnya dia bersih Kering ya? Kering, nggak ada hitam sama sekali. Ini lap kita ya. Coba kita cek ini. Tuh. Dia sama sekali tidak ada endapan oli ataupun bekas ini ya, apa itu namanya? Asap hitam ya. Karena dia ada ini kayak bokong wajan. Hitam. Dia hitam, hitamnya itu hitam ini Pak. Kayak sejenis ada apa itu debunya gitu, debu warna hitam. Itu kemungkinan terlalu boros atau mungkin ada oli yang ikut terbakar. Kalau di sini kita cek, di sini dia kering. Berarti pembakarannya masih bagus ya, Mas ya? Pembakaran masih bagus. Pembakaran masih bagus. Siap. Nah, terus apa lagi Mas Adi? Ini kelihatannya mobil Ini kita ngecek oli matic ya sekarang. Oli matic, Karena kan oke. kondisi mesin hidup, cek oli matic. Cara ngecek oli matic adalah kondisi mesin hidup teman-teman. Kondisi mesin hidup dia netral, kemudian dia dibiarkan idle, jangan digas. Nah ini kita ada dua coakan. Biasa kalau panas sampai di area sini ada tulisan hotnya. Nah ini. Nah ini adalah batas minimal, batas area permainan oli. Ketika dia panas bisa naik. Ini akan kita coba buktikan. Kondisi full ya. Nah, ini teman-teman dia berada di area atas ya? Ini hot ya. ya. Artinya di mesin ini memang kondisinya agak Panas. panas baru saja datang Pak Taufik. Begitu. Dan warnanya dia kondisinya masih bagus ya, Masih merah ya. masih merah. Kemudian kita pegang seperti ini, dia masih dengan kontur olinya dan baunya tidak kosong. Oke. Tapi misalnya nanti Pak Agus baik hati, Ganti oli matic, ganti oli. kalau Pak Agus baik hati. Iya. Cuman kalau misalnya udah mau dijual ya nanti ya, yang mau beli misalnya Ya, mau itu lebih meyakinkan ganti, ya Mas ya. Udah saya aja yang ganti, ya, itu kan ya. Selera saya pakainya olinya ini ya gitu kan ya. betul. Oke, siap. Nah, itu nanti kinerjanya akan kita buktikan setelah kita masuk ke dalam Pak Taufik. Oke, baik. Terus yang berikutnya di sini ada aki. Aki ya. Ini baru bulan Mei 2021. Jadi baru jalan Free setahun. maintenance lagi. Pre-maintenance. Kalau untuk aki sendiri kan umumnya untuk usia itu sekitaran 2 sampai 3 tahun. Oke. Jadi ini kalau untuk masih satu tahun masih aman, dan kita tadi starter kondisi sekali gereng Gereng itu awal langsung ya, cepat hidup. ya? Cepat. Oke, Dan baik. ngangkatnya nggak berat. Baik. Seperti itu. Mas Adi, kita lakukan tes maticnya bagaimana? Oh iya langsung ya. Ngomong ini ya. Ini kan kita udah pernah ngangkat kasus delay. Ya. Nah, mumpung ini mau kita Dan untuk lempar. mesinnya juga gampang. Mantap ya, suaranya langsung kekunci. Ya. Nih, kita lihat ya, Mas Ardi nggak boleh injak gas. Oh, ya oke siap. Nah, lihat ya, Mas Ardi nggak injak gas ya kawan-kawan. Ntar, ini kayaknya kita harus mundur dulu, Pak. Oh, mundur dulu ya, karena Bagus. nanti nabrak ya. Iya. Ini saya gas, mobil mundur sendiri, Pak. Air berarti bagus ya. Bagus. Oke. Nah, ini ketika maju, ini sudah masuk D ya. Ya. Saya lepas gas. Ini apa namanya? Tanpa ngegas. Mantap, menggigit. Langsung bungkus deh. Oke Mas, kita masuk ke interior Mas ya. Ya, boleh. Iya. Oke, ini saya buka jendelanya, teman-teman. Karena kondisinya anginnya biar sirkulasi. Nah, nanti setelah ini akan saya tutup. Karena kalau mobil biasanya ini kan habis kena panas, jangan langsung menghidupkan AC, AC. sebelum dia sirkulasi dulu. Betul. Seperti itu. Khawatirnya nanti kaget tubuh kita. Iya, betul. Ini udah, kita tutup. Oh iya, sekalian kita ngecek power window, Pak. Oke. Oke. Window belakang Window, kanan belakang bagus. kanan, bagus. Yang kiri juga bagus.
Oh iya, perlu teman-teman ketahui bahwasanya Nissan Serena kalau kondisi pintu terbuka, power window nggak akan bisa aktif untuk yang sisi belakang. Oh, sebelah belakang kiri ya? Kanan kiri, karena dia groundnya kan nempel bodi Pak. Ini misalnya saya buka sebelah kanan ya. Oke. Oh iya, nggak bisa. Nah ini nggak bisa. Nah, nih. nggak bisa. Nggak bisa. Jadi jangan kaget ya. Jadi jangan tiba-tiba, kaget. waduh. Nah harus tutup rapat dulu baru dia mau. Oke. Seperti itu Siap. ya. Baik. Nah kalau untuk bicara biasanya orang Interior. pertama kali beli mobil itu kan adalah kilometer. Betul. Oke, ini kita akan coba maaf bagus. Kacamata saya pindah. Kilometernya 114.475. Masih rendah ya. Masih rendah sekali. Mobil ini kayaknya kalau nggak salah sih ketika kita syuting itu mendekati 100 ribuan ya kurang lebih ya. Iya. Nah, Mungkin nggak pernah dibawa ke Lupa. Sumatera nih Mas ya. Oh iya. Iya, nggak pernah. Enggak, memang pemakaiannya di Jogja. Di Jogja nih kawan-kawan. Ini mobilnya pemakaiannya mantap cuma nih. buat kota-kota di Jogja, berangkat kantor pulang ke rumah seperti itu. Ya meskipun pemakaiannya nggak jarak jauh, ketika ada spare part yang memang periodical maintenance harus diganti, kemudian harus diperbaiki kayak tadi power steering, Iya. bushing lower arm, itu tetap Pak Agus langsung setuju approve ganti kayak gitu. Kenapa ini memang kita unggulkan karena memang mobil ini nih sangat kita rekomendasikan Pak Taufik. Betul. Seperti itu. Serena. Oke. Baik. Nah ini power window yang depan, Power window, kita tutup. aman. Kemudian yang sebelah kiri. Window juga bagus. Nah, Oke. Nah untuk audionya sepertinya ini pernah diganti. Udah diganti ya? Yang lebih mutakhir ya. Bener. Ini kita cek kamera mundurnya. Oh, hidup sudah ada dan- kamera mundur. Nah, kalau Highway udah ada Pak. HCT belum ada. Oh. Cuman dia Tapi sudah di-upgrade ya? udah ada upgrade untuk head head unitnya. unitnya ya? Oke. Jadi ini ada CD ya mungkin ya. Ada benar, CD. benar. Tapi kalau teman-teman mau mengupdate lagi dengan yang tipe-tipe Android sekarang udah banyak. Oh iya, betul. Seperti itu. Oke. Baik. Kita ke belakang. Wow. Nah ini ada AC Pak Taufik. Kan kita speed 1 hidup, Hidup. speed 2, Hidup. 3. Lumayan ini teman-teman. Autonya hidup, Mas. Autonya ini kita tunggu. Hidup, kawan-kawan. Autonya. Kemudian kita cek di sini. Kalau untuk Serena itu enaknya ya dari depan sampai belakang itu di sini ada gangnya. Betul. Jadi buat pemilik yang memiliki keluarga dan anak-anak kecil ini sangat cocok. Benar. Nah di sini waktu ini ada monitor ya, Iya. monitor headrest. Masih bawaan loh, Mas. Ini masih hidup Pak. Iya, masih hidup. Jarang ini ada yang masih hidup nih. Wih. Masih hidup Pak. Masya Allah. Ini masih hidup teman-teman, ini jarang. Oh. Biasanya Serena itu ini udah pada mulai banyak yang padam ini Wah. di auto jadi ada besar. Kenceng. Kenceng sekali. Oke. Nah, itu Bagus. ini masih hidup ya? Ya, masih hidup. Detail ya. Itu jarang-jarang ini. Ini jarang-jarang bener. Oke. Dan ini ada labelnya. Tabelnya masih aktif. Ini juga sebelah kiri aktif. Oke. Nah, yang unik, kawan-kawan kalau beli mobil ini nggak perlu lagi masang apa Ya, istilahnya, Mas? karpet ya. Karpet tambahan ya. Tambahannya. Di sini Oke. udah ada karpet mie. Iya, karpet mini. Karpet mini ini lunak dan juga kalau misalnya dia ada kotoran ya, Nah. itu dia nggak lari kemana-mana teman-teman. Biasanya kalau tanpa mie ini kan dia kan lebih cenderung Iya, lari kan. benar. Dan ini untuk proses mengeluarkannya itu mungkin jauh lebih enak ya Pak. Iya, betul. Hanya untuk membersihkannya perlu disemprot angin atau menggunakan apa namanya air gun. Iya. Ini kulit jok belakang masih bagus semua. Masih bagus. Hanya ini. Iya, ini pemakaian. Ini pemakaian. Belakang juga. Belakang juga. Kita lihat lampunya hidup. Kawan-kawan, lampunya banyak loh ini. Ya betul. Serena itu lampunya juga banyak Nah, sehingga belakang dia ini bukan untuk anak-anak, dewasa masuk. bisa. Iya. Ini dewasa 3 orang bisa Pak. Iya. Jadi betul. kalau dibicara masalah muatan ini belakang 3, di tengah 2, depan 2 berarti 7 orang. 7 orang ya. 7 orang. Siap. Nah ini kita akan Pak Taufik bisa ke kanan Pak Taufik. Ya. Sekali lagi enaknya Nissan Serena. Kita nggak perlu banting pintu Pak, AWS. nyedot sendiri. Oh. Asli nih kawan-kawan, nyedotnya bukan didorong Ulangin ya. Set. Nah. Oh. Jadi kita nggak perlu repot-repot banting pintu Pak. Mas Ardi, ada Ya. satu keunggulan dari Serena ini. Bagi kawan-kawan yang ingin menambah roof rack ya Mas ya? Oh iya betul, ini udah ada disediakan tempat roof rack Pak. Oh, tinggal beli Nah aja. ini tinggal buka, kemudian di sana bisa ada dudukan untuk bautnya. Oh, tuh ada 4. Jadi tinggal pasang, udah. Iya betul. Biasanya kan ada Serena yang pakai apa Mas? Namanya apa ya? Roof box. Apa? Ya betul.
roof box. Baik, Oke. kita sudah melakukan review. Saya akan Review. tanya ke Mas Ardi. Mas Ardi, ini dibuka harga berapa? untuk 115 juta, Pak. 100? 15 juta. Harga 15 yang juta. terjangkau dengan PR yang bisa dibilang ya mungkin kalau misalnya kita tes jalan ditemukan PR paling apa ya kalau Serena? Trim bunyi kali ya. Iya, Kalau iya. Serena kan biasa Iya, bunyi. protok kayak Ya, gitu ya. Itu sesuatu yang minor. Iya. Tapi kalau dibilang kaki-kaki masih habis pergantian perbaikan, kemudian power steering juga dia udah pernah dilakukan perbaikan karena memang momoknya untuk area bawah itu cuma bushing stabilizer, bushing lower arm dan juga mounting rack dan ini kebocoran di rack steernya. Seperti itu. Ini 115 juta rupiah termasuk harga yang sangat terjangkau. Tahun Mau PR mungkin ya 2012. 2012 HWS HW Star. 115 Warnanya juta. hitam, mengkilat, tidak ada kusam. Untuk ininya bagaimana Mas? STNK panjang pajaknya tahun Oh ya, untuk September mungkin enggak? Jadi ya, pajak masih September. Masih ada 4 bulan. masih ada 4 bulan. Seperti itu. Tapi mumpung 4 bulan kemudian nanti pajak sekalian balik nama, Pak. Oh iya. Kan kayak gitu. Seperti itu Pak Taufik, semoga video ini bisa menjadi referensi buat teman-teman yang mau mencari Nissan Serena setelah lebaran ini. Mungkin buat lebaran tahun depan. Atau lebaran haji. Lebaran haji, ya betul. Di sana ada tanggal merahnya juga buat ke kampung halaman. Seperti itu. Atau mungkin buat jualan juga bisa, Pak. Di Iya. belakang itu bisa dilipat kursinya. Iya, betul. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.